tinggi banget ya. Kemarin saya baru lihat juga survei terakhir, ternyata di Indonesia keinginan bunuh diri itu sudah ada dari SD ya. Kebayang Bapak Ibu ya, anak-anak SD ngomong aku tuh bebannya berat banget gitu ya. Kalau kata papa mama, alah masih kecil gitu, beban berat apa gitu ya. Tapi buat mereka, mama papa nggak ngerti hidup aku tuh berat gitu kayaknya. Tiap hari harus belajar matematika, IPA, IPS, belum sejarah. Kenapa kita harus memikirkan masa lalu, bukan memikirkan masa datang gitu, kayak gitu anak-anak tuh ya. Nah, dan belum apalagi mereka sekarang nggak nyampe ke bunuh dirinya, nyampe apa? Bapak Ibu ini perlu cek nih ya. Lihat anak-anak sekarang, banyak yang berani melakukan self harm, self cutting. Nggak nyampe bunuh diri, tapi dia menyakiti dirinya. Makanya kenapa banyak anak-anak yang tiba-tiba senang pakai tangan panjang, nggak berani pakai tangan pendek kayak gitu ya. Karena mereka bilang gini, itu jadi kayak satu tren, karena aku sakit hati biar sakitnya pindah ke sini aja. Entah sakit hati karena masalah cinta lah gitu ya, entah masalah karena stres, tekanan di rumah, keluarga, orang tua dan sebagainya. Nah, saya bacain dulu beberapa ciri positif nih yang saya kumpulin nih ya tentang Strawberry Generation. Ini yang positifnya dulu nih Bapak Ibu. Punya kemampuan adaptasi dan kreativitas yang tinggi. Jadi dia gampang banget adaptable buat segala macam perubahan. Jadi ini generasi yang paling cepat menyerap dan belajar sesuatu ya, apapun. Jadi generasi ini hebatnya luar biasa dibandingin generasi mama papanya ini, waduh berkali-kali ribuan kali lebih cepat. Kalau Bapak Ibu belajar brain development, kekuatan brainnya mereka tuh developnya sangat lebih cepat dibandingin kita ya. Terus punya sikap yang terbuka, jadi sangat mudah terima sesuatu, hal-hal yang baru ya. Terus suka tantangan dan cenderung menghindari sesuatu yang monoton. Jadi kalau nih, ini tantangannya buat di dunia pendidikan juga. Kalau gurunya ngajarnya, selamat pagi, hari ini kita buka bab 1. Oke, yuk kita baca dari nomor 1, baca 2, gitu terus, besok ketemu lagi gitu lagi. Nah, ini anak-anak udah males ya. Ini jadi satu tantangan karena dia nggak suka sesuatu yang monoton. Yang ketiganya apa sih? Suka beradaptasi dan cepat banget dengan kemampuan teknologi. Bahkan ini adalah generasi yang disebut generasi milenial dan generasi alfa nih. Kalau kita lihat anak-anak SD, TK sekarang, ini generasi yang sangat hebat di dunia teknologi ya, dan asertivitasnya luar biasa, asertif banget. Jadi mereka berani mengemukakan apa yang jadi pendapat mereka ya. Nah, ini sisi positifnya. Nah, sisi negatifnya apa sih? Nanti kita bahas penyebabnya. Tapi generasi ini banyak yang bingung. Mereka pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen jadi ini, pengen jadi itu, tapi mereka bingung sebenarnya yang mau saya raih itu apa sih? Tujuan hidup saya itu apa? Mereka bingung ya. Susah fokus sama mudah ke distract. Setuju apa setuju Bapak Ibu? Ya, gampang banget ke distract. Apalagi buka online, apalagi kalau di rumah biasa misalnya atau di sekolah ya, bacanya dari handphone atau dari tablet dan sebagainya. Ada apa masuk, ada iklan apa masuk. Makanya kenapa iklan sekarang semua company pasang besar-besaran untuk jadi insert nih di apapun, di aplikasi apapun. Bahkan kita mau cari soal pun dia akan ada banyak banget insert iklan, karena anak-anak sekarang begitu lihat ada insert iklan dia akan klik gitu ya. Makanya gampang banget ke distract dan gampang banget keluar costnya. Jadinya mereka bisa klik download semuanya ya. Nah, kurang motivasi, nanti kita bahas kenapa bisa kurang motivasi. Tapi Bapak Ibu ngerasain, ya anak saya kayak kurang daya juang ya, mudah menyerah gitu ya, mudah mengeluh gitu. Nah ya, nanti kita bahas kenapa. Sering terjebak di zona nyaman ya, ini udah kayak lagu nih ya, di zona nyaman. Nah kenapa? Nanti kita bahas. Sama selalu akhirnya dari labeling, akhirnya dia mulai ngerasa bahwa ya saya kurang tanggung jawab karena ada di zona nyaman dan ngerasa kurang bisa berani buat ambil tanggung jawab. Nah bahayanya apa sih? Generasi ini rentan stres ya, rentan stres karena apa? Overthinking. Bapak Ibu kalau sering baca OVT, nah itu tuh singkatan dari overthinking
Ya, segala sesuatu dipikirin, segala sesuatu dirasain, mudah cemas yang berlebihan, ngerasanya segala sesuatu kewalahan, nggak bisa nih, nggak bisa, terlalu over, terlalu lebay gurunya, terlalu lebay temennya, terlalu lebay orang tuanya, ngerasa segala-galanya aku gitu kayaknya gitu ya. Nah terus karena ketahanan mentalnya yang mudah rapuh, akhirnya begitu ngadepin kegagalan, begitu ngadepin kesulitan, akhirnya putus asa gitu ya. Nah sensitif sama kritik dan mudah tersinggung ya. Ini kalau bapak ibu zaman dulu ngadepin skripsi senggol bacok, nah anak sekarang tiap hari kayaknya ditanya, Dek udah makan? Apa sih? Nanya aja, dia nggak lihat lagi sibuk. Nah bisa gitu bapak ibu, nanya baik-baik, dijawabnya ngegas ya. Nah kenapa sih Dek kayaknya hari ini mukanya kayak agak asem, sok tahu banget sih, mukanya mana kedainya biasa aja, terlalu berlebihan, jangan suka judge orang mah. Nah ngomongnya bisa gitu, kan nanyanya biasa ya. Nah sama ketergantungan sama teknologi ya. Kalau ngomongin ketergantungan sama teknologi, kita semua sama, tapi mereka waktu itu teknologi itu udah kayak air, udah kayak udara gitu ya, kayak nggak bisa hidup sama mereka, tapi akibatnya jadi susah buat interaksi sama orang secara langsung karena penggunaan teknologi berlebihan ya. Kita nggak bisa lepas dari teknologi, bapak ibu juga sok bener nggak bisa lepas, saya juga bawa materi di sini gitu ya. Tapi generasi ini jadi nggak punya banyak value yang hilang, apalagi kalau keluarganya nggak pernah nanemin value keluarga, generasi ini bisa lost tentang pentingnya ada waktu sama keluarga gitu. Nah itu kira-kira ciri-cirinya. Wow, luar biasa ya. Pertanyaan cuma satu Bapak Ibu sekalian, tapi begitu luar biasa penjelasannya sampai kita kayaknya aku banget ya di rumah ya. Kok semuanya kayaknya aduh, itu semuanya kayak digambarannya setiap hari aku banget gitu. Tapi kita juga pengen tahu setelah ciri-ciri itu muncul, lah emang penyebab awalnya atau awal mulanya kenapa bisa seperti itu ya Bu ya? Nah kita mau lihat bahwa kita nggak bisa tutup mata soal perkembangan teknologi dan sosial media ya. Ya semuanya begitu cepat. Kalau kita lihat sekarang pergerakan short video dan segala macam itu luar biasa mempengaruhi orang sangat besar gitu ya. Nah karena di salah satu pekerjaan saya itu ada di dunia sosial media dan digital marketing, itu semua bagaimana kita perlu bikin 70 detik ya, 60 detik sampai 70 detik, bahkan dibilang 15 detik pertama yang bisa sangat powerful mempengaruhi orang-orang, terutama anak-anak remaja. Makanya anak-anak gak suka nonton yang lama, yang panjang gitu ya, mereka seneng yang short dan itu bisa efeknya besar. Dan akibatnya apa? Kita bisa lihat bahwa efek sosial media tuh besarnya terutama soal instan, segala sesuatu instan, mereka gak bisa ngehargain lagi proses. Makanya kayak kenapa sih harus gini? Nggak ada yang lebih gampang. Nah mereka kayak gitu, makanya suka ada yang bilang kalau ada yang gampang kenapa kudu yang susah. Nah itu tuh gayanya kayak gitu ibu ya. Nah jadi mereka ngelihat bahwa segala sesuatu tuh ujungnya aja, kayak enak ya artis itu gini, enak ya dia tuh kayak gini, nggak lihat belakangnya jatuh bangunnya kayak apa gitu ya. Nah itu yang bikin akhirnya generasi ini punya masalah sama yang namanya susah ngadepin proses. Oke. Nah yang kedua, self diagnose yang paling cepat begitu dia lihat nonton, apakah kamu apakah kamu, apalagi ditambahnya gini, begitu lihat ya kontennya, apakah kamu merasa kamu nggak disayang? Iya gitu. Apakah kamu merasa orang tua kamu sibuk sendiri? Iya. Gua banget nih gitu. Nah dia gitu, kamu ngerasa bahwa kayaknya kamu beda dibandingin adik kakak kamu? Iya. Kayaknya kamu gak berharga di mata orang tua kamu? Iya juga. Nah akhirnya iya kita gak bisa sortir konten yang ada di handphone dia bapak ibu. Akhirnya dia melihat bahwa segala sesuatunya ini kayaknya relate nya sama hidup aku. Terus akhirnya ujungnya apa yang ngeri? Yang ngerinya adalah setelah itu makanya lu bunuh diri aja. Itu yang bahaya bapak ibu ya. Makanya cutting aja biar sakitnya pindah ke tangan kamu, itu yang ngeri ya. Nah dan akhirnya self diagnose ini yang efeknya berat ke dirinya. Nah berikutnya adalah, nah ini bapak ibu saya ngomong gini, saya sebagai orang tua sama-sama belajar ya, jadi saya lagi nggak ngomongin bapak ibu, saya juga lagi ngomongin diri sendiri. Oke.
Makanya sebelum kita bahas soal pola asuh, karena kita mau nggak mau, suka nggak suka, ini efek dari pola asuh. Bapak Ibu boleh nggak ya, mau yang di Zoom, di YouTube maupun nih Bapak Ibu yang ada di sini, boleh nggak ngomong dulu kanan kiri, buka hati ya, sama-sama belajar ya, jangan kesinggung. Oke, 1, 2, 3. Buka hati ya. Sama-sama belajar, jangan kesinggung. Oke, ya Bapak Ibu, sampai hari ini saya belajar, dan kalau Bapak Ibu tanya enak aja ngomong, emang bisa? Susah. Bapak Ibu, saya udah ngomong dulu, susah, saya juga masih banyak gagalnya ya. Yang ke-1, kita lihat orang tua, banyak tipe orang tua yang overprotective, apalagi aduh ini anak kesayangan. Bapak Ibu, saya anaknya 1, laki-laki, sekarang dia di kelas 11 di SMAK 2 ya, SMAK 2 BPK Bandung. Anak kesayangan ya, gak boleh luka, gak boleh jatuh, gak boleh sakit hati. Aduh, ini mah my baby girl, my baby boy, pokoknya mah harta yang paling mustika, harta yang paling berharga adalah dia, bukan keluarga, dia harga paling berharga. Akhirnya apa? Kita berusaha setengah mati seumur hidup kita 7/24 jam buat jagain dia ya. Dan akhirnya apa? Karena kita pengen mama papa tuh dulu ya hidupnya susah, menderita. Kamu nggak tahu mama papa dididik pakai rotan. Kamu harus bahagia, kamu nggak boleh susah, kamu nggak boleh berat, hidup kamu harus bahagia, nggak boleh capek, nggak boleh nangis, nggak boleh sedih, nggak boleh sampai jatuh, nggak boleh kekoet dikit, gitu ya, nggak boleh kesenggol dikit. Akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya kita lihat anak-anak kita juga, Bapak Ibu jangan protes, saya juga ngomong diri sendiri jangan protes. Kalau anaknya ngeluh, mama nih susah gini-gini, yang nyiptain dia begitu siapa? Siapa Bapak Ibu? Saya. Coba tanya kiri kanan, siapa yang nyiptain dia? Ya, kita, tapi kita lupa, kita nggak sadar, kita berpikir kita tahu yang terbaik. Makanya ada lagunya tuh ya di Rapunzel, Mama know best. Mama tuh selalu tahu yang terbaik, pokoknya nurut aja, mama akan menjaga kamu, pokoknya gitu. Akibatnya apa Bapak Ibu? Hari ini dikenal dengan generasi durian. Tahu, pernah dengar nggak Bapak Ibu? Durian itu dalamnya lembek, tapi luarnya banyak duri. Kenapa? Karena orang tuanya jadi duri, melindungi anaknya. Jangan protes kalau Bapak Ibu lihat anaknya makin gede, kok anak aku nggak mandiri ya? Anak aku tergantung banget sama dikit-dikit ma, dikit-dikit pa. Belajar atau kamu bisa sendiri. Gimana belajar bisa sendiri? Selama ini selalu dibantu. Hati-hati Bapak Ibu, kita menciptakan anak kita menjadi anak yang lumpuh, gak bisa apa-apa. Kenapa? Ada ribut sama temennya, mamahnya besok datang. Mana anaknya? Sini mama marahin. Tuh, kesenggol nih. Bapak Ibu, saya pernah jadi BK di sekolah cukup lama ya. Lagi main bola nih Bapak Ibu, lagi main bola barengan, main futsal. Satu temennya nendang, gak kena bolanya, ketendanglah kakinya. Besoknya papa mamanya datang Bapak Ibu. Terus saya tanya, kenapa Pak? Ini anak saya ditendang. Wah, saya kumpulin dulu lah semua sama guru-gurunya, sama guru futsal. Lagi main bola. Ya, wajar nggak Bapak Ibu ketendang? Iya, kalau nggak mau ketendang mah main catur, bener nggak Bapak Ibu? Nggak akan ketendang, aman. Catur mah cuma butuh otot yang gede aja, pindahin benteng, pindahin kuda, berat tuh, kan? Bener nggak Bapak Ibu? Tapi orang tua seringkali kita dengar, kita nih, saya ngomong kita dengar dari sisi anak tanpa cross check. Betul Bapak Ibu? Dan anak kita pintar Bapak Ibu. Anak-anak tuh dari dulu sering curhat ke saya. Hah, gampang, tinggal ngomong gini weh kasih mama, nanti si mama datang protes ke sekolah. Tahu nggak Bapak Ibu, kita bisa diadu domba sama guru dari omongan dia. Makanya perlu kita dengar yang namanya komunikasi dua arah. Makanya kenapa di BPK punya grup, kita juga bisa ngobrol sama wali kelasnya, kita bisa ngobrol sama orang tua. BPK itu open banget buat kita ngobrol ya Bapak Ibu ya. Saya ngomong gini bukan karena saya nggak pernah ngalamin. Anak saya di kelas 2 SD pernah ngalamin dibully. Ada 2 anak yang cowok yang gede-gede, tinggi gede,
Dia semua anak di kelas itu pernah diinjak, pernah ditonjok, pernah dicubit, termasuk anak saya. Ya, itu tiap pagi deg-degan Bapak Ibu. Aduh Tuhan, hari ini pulang ada apa lagi gitu. Takut sampai papahnya belajar bela diri gitu, sampai gitu Bapak Ibu ya. Nah, saya udah takut. Terus saya bilang, kenapa nggak lapor? Ya, sampai saya pernah dipanggil sama gurunya karena saya orang tua yang nggak pernah datang ke sekolahnya gitu buat komplain soal ini. Terus dia jawabnya sederhana, omongan anak kelas 2 SD. Mih, kalau dilaporin ke si Miss, nanti dia dimarahin. Bah, ini jadi superhero cerita nama Bapak Ibu ya. Maksudnya kamu jadi pahlawan gitu buat dia? Biarin lah tuh, orang dia yang jahat sama kamu laporin aja. Saya sesederhana itu aja ngomongnya gitu. Kasihan Mami, tahu nggak? Dia tuh tiap hari dihukum, nggak bikin PR lah, nggak bawa inilah, nyubit inilah, sehari bisa dihukumnya banyak. Ditambah aku kan kasihan. Oh, jadi ceritanya kamu berkorban gitu demi dia. Saya yang deg-degan Bapak Ibu. Terus wali kelasnya baru ngomong, gimana ya Mami Andrew? Susah cina Andrew tuh. Jadi dia selalu bawa, saya ajarin dia soal prepare. Jadi kalau bawa karton Manila 2, dia bawa 4 Bapak Ibu. Ternyata 2-nya lagi dia kasih ke si anak itu 2. Udah pasti dia nggak bawa. Terus ngapain kamu bawain? Kasihan Mami, nanti dihukum. Tapi Bapak Ibu nggak mudah ngadepin itu. Dia pernah diinjak lagi pas jam olahraga gitu sampai memar gitu ya. Terus dia bilang gini, selama aku masih bisa fight berdiri tanpa saya ngebales, nggak apa-apa, dia bilang gitu. Tapi Bapak Ibu, akibatnya setelah 6 bulan si 2 anak ini nyamperin, dia bilang gini, Andrew kenapa sih kamu nggak pernah jauhin aku? Dan akhirnya 2 anak ini cerita, ini anak jadi kayak konselor, dia curhat bahwa di rumahnya dia itu jadi bulan-bulanan kakak-kakaknya, ya, abang-abangnya. Jadi sama abang-abangnya suka dipukulin, suka dicubit, suka diapain. Dia dan dibiarin sama orang tuanya. Akhirnya dia nggak mau dong kayak gitu, makanya dia lakuin itu ke orang lain. Kasihan kan Mami, di rumahnya dipukulin aja. Sekarang sampai SMA mereka temenan baik. Tapi Bapak Ibu saya ngerti ngadepinnya mudah nggak? Nggak mudah. Ya, nah Bapak Ibu, ketika kita pengen anak kita aman, anak kita santai, anak kita bahagia, Bapak Ibu kita jangan lupa. Coba Bapak Ibu lihat kiri kanan, depan belakang, coba dilihat muka-mukanya. Lihat, Bapak Ibu bisa sehebat sekarang gara-gara apa? Berapa banyak kehidupan Bapak Ibu berapa puluh tahun ini jatuh bangunnya, sakit hatinya, ditipunya, jatuhnya sakitnya kayak apa? Ngalamin nggak Bapak Ibu guru dimarahin sama guru? Ngalamin nggak Bapak Ibu sampai begadang bikin tugas? Bukankah itu semua yang bikin kita hari ini jalanin bisnis sukses? Kita sampai hari ini belajar yang namanya, oh kayak gini ya susahnya kerja, kayak gini ya susahnya ngadepin klien, kayak itu kita belajarnya kapan? Dulu 12 tahun di SD, SMP, SMA. Ya Bapak Ibu ya, itu semua yang bikin kita kuat sampai hari ini. Betul? Kalau gitu boleh nggak Bapak Ibu semua yang di rumah juga dan yang di YouTube dan di Zoom sama Bapak Ibu di sini, boleh nggak kasih tepuk tangan buat perjuangannya Bapak Ibu? Ya. Nah Bapak Ibu harus cerita ke anak-anaknya Bapak Ibu. Mama papa tuh dulu berat, gini gitu, gini gitu, gini gitu, gini gitu. Dan itu yang bikin papa dan mama berhasil hari ini. Bapak Ibu ingat waktu anak kita belajar jalan, jatuh nggak? Jatuh. Waktu jatuh gimana? Aduh kasihan ya, udah besok jangan berdiri jalan lagi, udah duduk aja sini, duduk sini sama mama aja, udah duduk sini, nggak usah belajar jalan lagi, kasihan nanti besok jatuh lagi. Gitu nggak Bapak Ibu? Enggak kan? Begitu jatuh gimana? Suruh berdiri, suruh jalan lagi. Betul? Sama Bapak Ibu, kita belajar jadi pribadi yang tangguh hari ini melewati berapa kali kita jatuh. Betul? Biarkan dia juga mengalami hal yang sama ya. Hal sederhana dari Bapak Ibu yang punya anak di TK, di SD, dibawain tasnya berat, kasihan nanti takut bongkok.
Bapak Ibu dulu juga kita sekolah tasnya berat, bener nggak Bapak Ibu? Ya, saya dari kecil sekolah di BPK sampai SMA, berat tasnya Bapak Ibu, nggak cuman tas gendong, belum yang dijinjing kanan kiri, belum ditambah si mami kotak bekal, banyak bawa gemolannya kayak mau pindah rumah, tuh. Tapi hari ini kita fight, kita bisa, betul Bapak Ibu? Ya, nah jadi jangan biarkan anak kita bantu, kita support, tapi jangan take over, jangan ambil alih. Ya, nah yang kedua apa sih? Yang kedua Bapak Ibu kita perlu ingat, pelaut yang tangguh tidak pernah dihasilkan dari ombak yang tenang. Emas mau jadi logam mulia harus diapain? Ditempa berkali-kali. Anggur, kita mau bikin anggur yang terbaik harus disaring, diperes berkali-kali. Ya, nah itu juga yang terjadi sama anak-anak kita. Kerang menghasilkan mutiara dari apa? Dari luka. Bapak Ibu, ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu kadang-kadang kita punya cita-cita yang gak kesampaian. Siapa yang jadi korbannya? Anaknya. Mama dulu pengen jadi dokter, gak bisa. Sekarang kamu harus jadi dokter. Aku mau jadi arsitek, mah gak usah jadi arsitek, ngapain jadi dokter? Nah, ya, orang tuanya pengen dulu jadi arsitek, anaknya pengen jadi YouTuber. Ngapain jadi YouTuber, nggak ada duitnya? Bapak Ibu, ya. Nah, akhirnya anak-anak dipaksa sesuai keinginan orang tuanya. Akibatnya apa? Anaknya nggak punya tujuan. Segala sesuatu ditentukan sama papa mamanya. Pakai bajunya harus ini, rambutnya harus begini, kukunya harus begini, tali sepatunya kudu begini. Semuanya diatur sama papa mamanya. Akhirnya nih anak nggak bisa nentuin apapun tentang dirinya. Kasihan. Nggak bisa problem solving tadi yang pertama, yang kedua nggak bisa ngambil keputusan, bahaya begitu dia nyampe di dunia marketplace. Ya, yang ketiga Bapak Ibu kita kadang-kadang lupa, nggak sadar ketika kita nge-labeling anak, dasar males kamu, ngomongnya cuma sedetik loh Bapak Ibu, belum kalau ditambah pakai perbandingan, males banget sih, nggak kayak si kakak, udah dikasih label dibandingin, akhirnya apa? Anak mulai mencap dirinya, oke, saya anak yang males. Tanggung jawab atuh, inisiatif dong. Tuh kayak si Dede. Ya saya nggak inisiatif. Bapak Ibu coba tanya. Nanti boleh ngobrol sama guru-guru BK sama guru-guru wali kelas. Berapa banyak anak-anak yang suka ngomong, ya Miss, aku emang nggak tanggung jawab orangnya. Dari labeling orang dia tampilin labelingnya di diri sendiri. Ngeri Bapak Ibu. Hasilnya apa? Punya self esteem yang nggak bagus. Dia ngerasa semuanya jelek tentang dirinya, ya. Nah, sama satu lagi adalah kita kadang-kadang mungkin datang dari keluarga yang dulunya berjuang, Bapak Ibu, ya. Dulunya berjuang secara ekonomi, sekarang secara ekonomi kita mapan, akhirnya kita kasih semuanya secara material, tapi lupa kita nggak kasih waktu buat anak-anak kita, ya. Bapak Ibu, saya lihat kemarin, puji Tuhan anak saya bisa ngalamin live in, tinggal seminggu di desa, ya. Dan saya bisa dengar cerita teman-temannya. Dulu saya ketika di sekolah, saya jadi guru BK di sekolah, saya juga sering nemenin anak-anak saya tiap tahun kita ke satu desa di Jawa Tengah, nggak ada handphone, nggak ada apa-apa, bener-bener ikut kegiatan bareng orang tua. Tahu Bapak Ibu, awal-awal pergi males, komplain, ya, ngapain sih tinggal di desa, nggak ada handphone, suruh kerja, males banget. Pas udah seminggu pulang gak mau pulang, nangis gak mau pulang, melukin orang tua asuhnya. Tapi Bapak Ibu, saya baca semua cerita mereka bilang gini, baru ngerasa ya punya orang tua teh kayak gini ya. Sore-sore, pagi-pagi mereka ke sawah, ke peternakan, kemana-mana. Sore mereka ngapain? Bikin gorengan bareng, ngobrol. Di rumah gue nggak pernah punya waktu ngobrol sampai 2 jam sama si papa si mama, semua sibuk. Baru ngerasa yang namanya punya keluarga kayak gini. Mereka nemu value keluarga ketika mereka ada di desa. Sampai sekarang murid-murid saya yang udah tinggal di luar balik ke Indonesia, dia akan cari orang tua asuhnya, dia balik lagi datang ke desa itu, dia kirim surat, dia kirim segala macam Bapak Ibu, yang orang tuanya masih gaptek, nggak punya handphone gitu ya, dia kirim surat, dia kirim segala macam.
Karena buat dia ngerasain value keluarga. Bapak Ibu hati-hati, kadang-kadang kita mikir kebutuhan fisiknya, kita lupa kebutuhan jiwa sama dalamnya, Bapak Ibu. Ya, nah itu gambaran kira-kira penyebabnya Bapak Ibu ya. Kita belajar bareng ya Bapak Ibu ya. Oke. Wow, luar biasa banget nih. 2 poin sudah terjawab dan semuanya jelas sekali. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita melanjutkan pertanyaan saya. Ada dari Zoom, dari YouTube, atau Bapak Ibu di sini boleh bertanya lagi. Silakan. Oke, mungkin aku bantu juga boleh ya Boleh, untuk sesi boleh. Q&A. Berarti sudah masuk Q&A ini ya. Karena daripada aku lihat wajah-wajahnya menahan pertanyaan gitu ya. Nah kan kasihan, aduh udah Lagi pengen merenung. ngomong, merenung diem, aduh kapan aku dikasih waktu ngomong. Sekarang aja Bapak Ibu ya, kita kasih kesempatan dulu deh yang di Bandung. Silakan boleh mengangkat tangan dulu sambil nanti dari panitia menyiapkan pertanyaan yang sudah tersedia di Zoom maupun di YouTube. Sesuai dikatakan tadi ya, sudah ada formatnya, betul Bu Cynthia ya? Betul. Nah boleh dibacakan sekali lagi Bu Cynthia untuk formatnya seperti apa? Oke, saya akan mengulang kembali format pertanyaannya, yaitu tanya, spasi nama, spasi jenjang atau usia anak, spasi pertanyaan. Nah itu dia ya, untuk bertanya via YouTube atau via Zoom. Tapi Bapak Ibu nggak usah repot-repot, di sini cukup mengangkat tangan. Ya. Ini privilege sebagai tuan rumah, jadi silakan Bapak Ibu ada yang mau mengangkat tangan. Nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak akan dihukum ya. Kok jadi kayak murid jatuh dihukum ya. Adakah Bapak Ibu? Ada? Silakan. Gak mau curhatin pengalaman dengan anaknya Iya, juga boleh ya. Boleh. Ada? Tidak ada? Nah, Wow. yakin ya? Luar biasa. Berarti sudah jadi orang tua yang luar biasa semua di tempat ini Bu ya. Jadi Wah. apa itu pertanyaan Strawberry Generation, saya sudah bisa gitu ya. Tuh, kita akan Kalau di kelas mungkin nggak ada pertanyaan, oke ulangan sekarang. Ayo sekarang kita akan tes satu-satu ya orang tua di sini ya. Nah Bu, aku boleh pertanyaan dari aku dulu Bu ya, sebelum nanti kita akan masuk ke Zoom dan juga via YouTube. Tadi kan Ibu sempat bercerita ya, harusnya kita sebagai orang tua menceritakan pengalaman kita dulu papa tuh berjuang seperti ini. Tapi aku juga menemukan fenomena di anak-anak Bu, itu yang dibenci anak-anak loh. Katanya tuh papa mama jadi kayak radio rusak. Setiap hari cerita, dulu tuh papa ya kayak gini, dulu tuh mama ya. Jadi mereka tuh malas mendengar cerita kita. Ini gimana Bu, supaya kita nggak jadi radio rusak di mata mereka Bu? Oke, ya mungkin kita biasa yang sering kayak gitu keluhannya ke kakek nenek sih ya. Oh gitu ya? Sih kalau papa mama mungkin ceritanya beda-beda kan ya. Iya, iya. Gitu ya, kalau kakek nenek mungkin lebih ke sana gitu ya. Terus anaknya iya. Nanti besoknya sama gitu. Ya sama lagi ceritanya Nah, gitu ya. sebenarnya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nggak melibatkan anak sebagai teman curhat dan di pekerjaannya Bapak Ibu? Bapak Ibu cobain deh. Bapak Ibu akan amazed sendiri. Ini makanya judulnya Amaze You tuh benar. Amazed sendiri sama anak-anak kita. Ya, anak saya itu konsultan paling bagus kalau buat saya di kerjaan saya di salah satu ini marketing. Dia punya ide yang saya nggak kepikir. Ya, termasuk aplikasi-aplikasi AI yang sangat membantu pekerjaan saya gitu ya. Nah, Bapak Ibu pernah nggak curhat tentang gini? Kamu tahu nggak? Mama, usaha papa mama tuh lagi berat. Kita lagi ngadepin bla 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 bla. Kadang-kadang kita jadi orang tua mikirnya satu, anak-anak gak usah tahu lah. Dia sekolah aja, gak usah tahu perjuangan papa mamahnya. Akibatnya apa? Anak-anak kurang menghargai perjuangan papa mamahnya. Makanya kenapa banyak orang tua yang ngeluhnya gini, kamu gak tahu diri ya, gak ngerti gimana papa mama susahnya, gimana mau ngerti? Papa mamanya nggak pernah cerita bahwa papa mamanya lagi fight, lagi berjuang. Ya, tapi ketika dia merasakan, dia ikut serta, minimal Bapak Ibu cerita, Bapak Ibu ngitung bon misalnya, ajakin, nih lihat, segini yang harus dibayar, segini yang masuk, coba ada ide nggak? Gimana ya caranya? Ya, Bapak Ibu, teman saya, akhirnya dia jualannya online, omsetnya naik 300%. Gara-gara anaknya bikin toko di Shopee. Bapak Ibu bayangin, anaknya kelas 3 SD bisa bikin akun. Nih mah tinggal di foto ya, nih posting nih tuh nanti ya ini pasang bikin akun di IG. Hebat nggak Bapak Ibu? Anak-anak kita tuh bisa kasih yang besar. Dan sejak itu anaknya dari biasa jajan, mah sekarang mah jangan jajan, kita apa ya, bikin makanan aja ya biar irit. Karena dia baru tahu bahwa papa mamahnya lagi berjuang, bisnisnya hampir kolaps
Ya. Nah, jadi kita bisa cerita sambil melibatkan dia sebetulnya. Dan bukan cerita dengerin ya, suatu hari 40 tahun yang lalu, bukan Bapak Ibu ya. Tapi kita bisa cerita, kita pulang kerja, ajak ngobrol. Hari ini ya papa stres banget di kantor ya, gini. Atau mamanya cerita, aduh mama capek banget hari ini, ini. Akhirnya anak kita bisa dengerin. Kalau anak-anak Bapak Ibu udah gede terus, mana mau denger sih anak sekarang? Nah, Bapak Ibu, seberapa sering kita ngobrol bareng sama dia? Kalau kita lihat meja makan itu, waktu makan bareng itu adalah waktu buat kita ngobrol, ya. Nah, dan satu lagi tipsnya, Bapak Ibu harus punya waktu ngedate sama anak, ya, sampai dia gede. Makanya saya suka bilang ada anak-anak orang tua bilang udah gede udah nggak mau ngobrol sama orang tuanya. Oh ya? Dari kecil, Bapak Ibu yang anak-anaknya masih kecil masih punya kesempatan. Ya udah remaja, jangan menyerah, coba terus gitu ya. Anggap aja ini PDKT zaman dulu ya. Sang suami mendekati istri, istri mendekati suami gitu ya. Ini anggap pas sekarang PDKT sama anaknya. Bro, nonton yuk gitu. Tuh, bro, basket lah, yuk bareng gitu. Nah, ada waktu quality time, nggak hanya bareng sekeluarga, tapi mama sama anaknya sendiri, papa sama anaknya sendiri, laki-laki dan perempuan sama-sama perlu waktu. Nah, ketika ini anak-anak sekarang tuh kritis Bapak Ibu, dia akan nanya banyak hal ya di waktu Bapak Ibu berdua. Nah, tapi udah pergi berdua, makan nih berdua, ya jangan gini, makan berdua udah pesen dia asik sendiri, papa mamanya juga asik sendiri, ya jangan, kecuali Bapak Ibu mabar. Ya ini ya si suami saya sama anak saya sama nih lagi mabar nih. Jadi kalau lagi bertiga, maminya yang nggak kebagian apa sih tuh? Ah, mami mah nggak bisain, kalah wae. Udah tapi biarin si mami mah. Nah, itu bisa juga bareng. Tapi Bapak Ibu di situ, Bapak Ibu bisa cerita banyak hal. Ya, jadi jangan bilang anak-anak nggak perlu tahu. Anak-anak harus tahu, harus tahu. Wow, itu menjawab ya Bu ya. Jadi nggak akan jadi radio rusak karena semua ceritanya nggak berulang ya. Ceritanya bisa yang up to date sampai dengan sekarang. Oke, terjawab ya. Kita langsung masuk Bu ke pertanyaan dari YouTube ataupun dari Zoom. Ini datang dari Ibu Vini, anak kelas 10 ya. Jika diceritakan betapa susahnya kita dahulu, anak bisa memberi respon, itu kan dulu mama, tuh kan yang mirip sama ceritaku tadi ya. Sekarang nggak usah susah juga bisa. Nah, apa respon yang harus kita berikan walaupun sudah dijelaskan? Silakan Ibu Iren. Itu betul ya. Ketika kita cerita dulu ya mama kayak gini, ya itu kan dulu mah. Bapak Ibu, konsep pendidikan itu nggak cuman soal belajar akademis, bener nggak Bapak Ibu? Ya, kalau belajar akademis itu jelas kenapa BPK terus upgrade para guru untuk terus gimana cara ngajar yang baru, sesuai dengan generasi sekarang. Yang kita maksud adalah pola asuh pendidikan karakter Bapak Ibu. Pola asuh pendidikan karakter, bagaimana caranya kita bisa ajar anak-anak kita melewati proses. Segala sesuatu yang melewati proses harus lewati proses. Nggak ada anak yang lahir bisa jalan, bisa lari, bisa main golf, bener nggak Bapak Ibu? Proses semuanya. Anak-anak kita main game juga nggak langsung jago, nggak langsung ranknya ke rank ke-1. Mereka perlu proses. Nah, itu yang kita bilang bahwa mama juga dulu susahnya kayak gini. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ngomongin soal pendidikan, soal teknologi, nah kita harus dengan rendah hati kita bilang gimana caranya belajar. Nah, itu rendah hati Bapak Ibu, rendah hati kita terbuka sama cara yang baru ya. Bapak Ibu, sekarang anak-anak akan sangat mudah belajar apapun lewat YouTube, lewat aplikasi AI segala macam, mereka bisa belajar dengan cepat. Betul itu. Tugasnya Bapak Ibu apa? Kasih wisdom Bapak Ibu, kasih hikmat. Ya, anak yang pintar tapi nggak punya hikmat akhirnya jadi penjahat Bapak Ibu. Ya, nah tugas kita kayak gitu. Jadi ketika tadi dibilang dulu ya mama nggak bisa harus les gini, mah sekarang nggak usah les. Nih di YouTube ada. Nah ini teknologi yang baru. Oh iya ya, mama nggak usah les ya. Oh ada di YouTube ya. Iya. Mama mau cari resep, ntar mama cari guru les masak. Gak usah mah, nih lihat di TikTok cara membuat tahu peletok tuh ada mah, nih 15 menit jadi. Nah, ini kita terbuka sama sesuatu yang baru Bapak Ibu
ya. Nah, tapi kalau ngomongin wisdom dan proses karakter yang membuat kehidupan anak-anak kita lebih fight, lebih tough, harus sesuai proses, betul Bapak Ibu. Ya, walaupun caranya yang mungkin beda, Bapak Ibu. Gitu. Cukup menjawab ya. Menjawab ya. Ibu Vini, meskipun kita tidak bisa dengar suaranya, Iya. tapi kita langsung berlanjut saja kepada pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak Heru berarti ya, anak SD dengan usia 10 tahun. Mengapa anak zaman sekarang senang punya geng dan bagaimana cara mengatasinya? Waduh, Aduh, ini Bu Ira iya. udah ketawa nih, berarti relate sekali juga Iya, bener, menemukan banyak kasus seperti ini. Silakan Benar. Bu Ira. Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu punya circle nggak? Asik. Tuh punya tuh. Mama papanya juga punya ya. Kita diciptakan memang jadi manusia yang sosial ya. Ya udah pasti kita ya kalau geng tuh istilah kita zaman dulu mungkin. Sekarang ngomongnya circle gitu ya. Kita punya circle. Pasti harus punya. Ya, anak-anak ini tumbuh nggak bisa hanya di lingkungan keluarga. Dia butuh circle. Dia butuh relasi. Bapak Ibu juga punya relasi. Tugas kita jaga aja ini circle-nya bener apa enggak. Nah itu yang paling penting ya. Circle-nya bikin dia lebih baik atau circle-nya bikin dia lebih buruk. Nah ini yang harus kita evaluasi. Tapi Bapak Ibu jangan juga jadi gini, mah aku mau ngobrol tuh di situ, mau ngobrol sama teman-teman aku, main bareng boleh? Boleh. Terus anaknya di situ, mamahnya di sini. Itu ngapain kata itu? Kamu jangan, terus nanti di WA, kamu jangan ikutan ya kayak gitu ya. Nah itu banyak loh yang kayak gitu Bapak Ibu. Akhirnya anaknya dijulukin si anak mami. Malu lah anaknya ya. Bapak Ibu ini belajar proses punya kepercayaan, kasih kepercayaan. Jadi kita boleh nggak anak-anak punya circle? Bukan boleh, harus. Harus ya. Tapi tugas kita arahin harus punya circle yang baik. Nah itu yang tugas kita. Siap, terjawab ya. Nggak apa-apa Bu ya, punya geng ya. Habis ini saya juga mau punya geng, pecinta kaktus. Kan geng apa aja bebas ya. Kita lanjut lagi yuk. Ada pertanyaan kah? Masih dari Zoom ataupun dari YouTube? Ini dari Ibu Hana, 17 tahun, mungkin anaknya sedang usia 17 tahun. Bagaimana cara membangun hubungan yang kuat dengan anak-anak yang berbeda generasi dengan saya tanpa mengorbankan nilai dan prinsip yang saya pegang? Wah, beda generasi, beda pemikiran, beda prinsip nih Bu. Betul. Bagaimana nih cara mengatasinya? Udah gitu beda didikan. Ya betul. Ya, kita didikan generasi yang dulu beda cara ya. Kalau prinsip kita balik lagi, prinsip yang paling kita pegang apa sih Bapak Ibu? Alkitab, bener nggak Bapak Ibu? Ya, makanya BPK punya moto iman, ilmu, pelayanan. Bukan ilmu dulu Bapak Ibu, iman dulu. Nah, jadi prinsip yang kita pegang harus kuat dulu, soal Tuhan dulu. Ya, kita nggak bisa jaga anak kita 24 jam, kita nggak bisa ngajarin pelajaran etika, nggak bisa Bapak Ibu. Ya, tapi kita tahu kalau kita kembali ke prinsip yang benar, anak kita benar. Bapak Ibu, di firman Tuhan bilang, sukacita terbesar adalah ketika melihat anak-anak kita hidup berjalan di dalam kebenaran. Ya, sukses tapi nggak benar sedih Bapak Ibu, benar nggak? Ya, nah jadi prinsip yang kita pegang bisa nggak? Itu firman Tuhan tuh true generation, generasi apapun bisa masuk. Caranya yang berbeda, ya. Caranya gimana? Diskusi tadi, ngedate. Kita harus open juga, kadang-kadang kita orang tua kekeh, nggak bisa berubah. Coba kita, sedangkan anak-anak kita punya kemampuan negotiable yang berat. Nah besar, kita belajar negotiable yang besar. Prinsipnya sama, soal takut akan Tuhan contohnya, prinsipnya sama. Gak boleh bohong, harus jujur, prinsipnya sama. Gimana caranya bisa applicable ke mereka, dengan cara mereka. Ya, gunain sosial media, banyak Bapak Ibu tools di sosial media. Kirim-kirim aja, send nih, mama lihat ini, kirim. Ini caranya dia, caranya beda, prinsipnya sama. Nah itu. Oke, semoga terjawab ya. Yang sudah bertanya via Zoom, ini kayak banyak sekali Bu yang bertanya. Nah langsung ini nggak pakai nama, ini sekali menggebu-gebu pertanyaannya Bu ya. Kenapa Strawberry Generation itu cenderung punya fixed mindset? Wah, fixed mindset. Kalau kita lihat secara brain developmentnya anak-anak sekarang, justru mereka belajar tentang growth mindset justru, gitu ya. Fixed mindset itu justru banyaknya di kita malah. Gitu ya, yang berpikir bahwa, makanya kenapa generasi kita zaman dulu taunya orang pinter nggak pinter cuma dari IQ. IQ-nya berapa? Ah bodoh nih. IQ-nya berapa? Ah pinter nih. Semakin berkembang akhirnya kita tahu bahwa kecerdasan itu ada banyak.
kecerdasan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Ya, kayak ada orang yang cerdasnya di bahasa, ada orang yang cerdasnya di matematika hitungan, ada orang yang cerdasnya di olahraga dan sebagainya. Nah, tapi Bapak Ibu, anak-anak generasi strawberry ini justru anak-anak yang sangat open. Makanya perkembangan brain development mereka lebih cepat dibandingin kita. Jadi kalau dibilang fixed mindset, enggak gitu. Harusnya dia, kalau anaknya selalu bilang pokoknya, nah kalau pokoknya bukan fixed mindset, tapi kalau fixed mindset itu adalah kalau A sama dengan B, sampai sejuta tahun lagi A sama dengan B, nah itu kayak fix, nggak bisa berubah. Tapi kalau growth mindset kita melihat lagi sesuatu yang baru, oh ternyata nggak gitu ya, oh ini ada penelitian baru lagi nih, oh ini ada riset baru lagi nih, nah itu gitu. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita nanti diskusi sama anak-anak, kita sambil buka YouTube dan sebagainya, kita melihat ada banyak yang berubah. Nah, ajak anak-anak kita untuk lihat seperti itu. Ya, tapi kalau anak kita enggak dari dulu gini, nah coba apakah dia perlu dikasih lihat hal-hal yang baru untuk belajar hal yang baru. Gitu, mudah-mudahan ini membantu ya. Jawab ya. Iya. Jadi Pak bilang, kamu jangan fix mindset. Tangannya kan gini Bu ya. Satu Iya. ke anak, sisanya ke kita ya. Jadi kita juga belajar, jangan lupa Belajar. kita jangan fix mindset ya. Gini deh Bu, kan dari tadi kita sudah memberikan untuk yang Zoom dan YouTube. Saya kasih sekali lagi kesempatan yang di Bandung. Beneran Bapak Ibu nggak mau nanya, nggak akan nyesel, pulang, nah kan Bu, kepancing akhirnya ya. Sudah ada yang mau bertanya di daerah Bandung, kita berikan kesempatan ya. Ibu yang di bagian depan boleh? Kita berikan mic, silakan Bu, boleh bangkit berdiri, sebutkan namanya dan apa yang mau dipertanyakan langsung. Selamat pagi Bu, saya Doana, anak saya umur kelas 6 SD sama kelas 2 SD. Mungkin ini ngaruh ke mungkin strawberry generation ini kan, jadi kayak ngebentuk kita gimana sih cara ngadepin anak-anak yang strawberry generation gini ya. Memang saya alami gitu ya, kalau anak-anak nih kayak lembek banget gitu kan, jadi perkara salah kancing baju aja bisa sampai stres gitu, bisa sampai ngamuk-ngamuk gitu kan. Kalau misalkan boleh saya sharing sedikit, kalau misalkan di keluarga kita, saya sama suami kan berasal dari keluarga yang keras lah gitu ya, orang tua ngedidiknya keras gitu. Ketika kami mau menerapkan itu ke anak, mungkin jadi beda respon. Kalau dulu kita dimarahin ya kita nunduk, takut. Kalau sekarang mereka banyak aja jawabnya gitu kan. Nah, ada satu statement suami waktu itu pernah bilang gini, karena kan kalau saya sebagai ya ibu gitu ya, kalau anak dimarahin sama bapaknya aja sakit hati gitu kan ya. Nah, waktu itu suami saya bilang gini, kalau kita nggak ngerasin mereka di rumah, di dunia luar tuh lebih keras. Lebih baik mereka ditempa di rumah daripada mereka ditempa sama kehidupan di luar. Nah, sedangkan yang bikin saya maksudnya jadi pergumulan saya pribadi gitu ya, kalau dia dimarahi sama bapaknya begitu keras, ini anak nanti sakit hati gak ya gitu kan ya, maksudnya karena ya si lembeknya itu gitu kan. Terkadang kan untuk perkara yang cemen aja mereka langsung stres, langsung yang gimana sih gitu kan ya, padahal cuma perkara kalah main game aja gitu kan, mereka langsung gitu kan. Nah, gimana gitu pendapat Bu Iren gitu ya, maksudnya dengan mungkin bener ya perbedaan generasi gini gitu kan, gimana kita menghadapi anak-anak ya dengan strawberry generation ini. Kalau misalkan boleh sharing, saya sama suami punya waktu yang cukup buat anak gitu ya, maksudnya kita saling backup lah gitu ya. Jadi ketika suami nggak ada, saya nggak ada, suami ada gitu. Jadi kalau dibilang sediakan waktu kayaknya cukup gitu ya, cuman saya nggak tahu kualitasnya gimana gitu kan ya, maksudnya ada masukan kah atau ada pandangan yang bisa bikin kita jadi harusnya mungkin begini kayak gitu. Makasih Bu. Siap. Oke, langsung dijawab ya. Waduh, luar biasa ini ya. Ini kayaknya mewakili pertanyaan banyak orang juga gitu ya. Ya, betul. Bapak Ibu, jawabannya gini. Bapak Ibu, kita lihat dari berbagai tipe pola asuh ya. Pola asuh itu saya ambil 4 tipe aja ya. Di rumah itu kita perlu 2 poin. Kasih dan disiplin. Nggak cuma di rumah, di sekolah juga. Saya belajar dari kecil sekolah di BPK, saya rasain ini. Kasih dan disiplin. Tinggi kasih tapi kurang disiplin, itu yang bikin jadi
strawberry generation. Ya, kenapa? Kasih aja, dikasih aja, baik aja, semua boleh, apapun bebas. Tapi nggak ada disiplin, nggak ada ketegasan, nggak ada aturan, nggak ada sistem. Makanya jangan aneh, kok di sekolah nurut sama missnya, kalau sama mama papa nggak nurut? Karena di sekolah ada sistem, ada aturan yang jelas, A, B, C, tegas. Di rumah hari ini A, besok B, nggak konsisten orang tuanya, nggak ada sistem yang jelas, nggak ada aturan yang jelas, nggak ada ketegasan. Orang tua perlu tegas nggak? Harus, Bapak Ibu. Gimana anak kita belajar soal rules? Gimana dia mau taat sama aturan pemerintah dan yang lainnya kalau kita juga orang tua di rumah nggak ada aturan? Ya. Pola yang kedua, tinggi disiplinnya, kasihnya nggak ada. Nah ini militer, Bapak Ibu. Ya, pokok A, B, C, nggak ada yang namanya harus penuh kasih segala macam, nggak ada. Ini anak ini jadi pemberontak. Akibatnya apa? Jadi pemberontak. Di rumah bisa diem, di luar dia bisa seenaknya sama orang, dia bisa nindas orang. Ya, dia berusaha memberontak orang tuanya. Ketiga, kasihnya kurang, disiplinnya kurang. Aduh ngeri banget ya. Ini bisa jadi anak yang gampangan, bener-bener anak yang bebas, nggak punya aturan, nggak punya rules, nggak punya prinsip, nggak punya apapun. Yang kita kejar yang keempat, tinggi kasih, tinggi disiplin. Kita perlu punya waktu, perlu punya kasih. Anak kita harus ngerasain bahwa orang tuanya mengasihi dia, tapi saya juga perlu belajar disiplin. Kalau orang tua sampai marah, itu rulesnya harus jelas, Bapak Ibu. Bapak Ibu kan, kita orang tua bukan orang gila ya yang tiba-tiba marah-marah, betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau kita sampai marah, berarti dia sudah melanggar aturan, udah warning ke satu, kedua, ketiga. Makanya mama marah, makanya papa marah. Aturannya jelas. Tapi dia akan paham, kalau orang tuanya tegur dia, orang tuanya hukum dia, orang tuanya tegas sama dia, bukan berarti papa mamanya nggak sayang. Nah, Bapak Ibu, anak-anak harus paham itu. Gimana caranya? Ini kerja sama mama papa. Ya, anak-anak harus paham. Saya melanggar aturan, saya melanggar sesuatu, makanya saya kena tegur. Tapi teguran itu bukti bahwa papa mama sayang sama saya. Nah, rulesnya sampai ke sana, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan jadi segala sesuatu nggak boleh, tapi jangan jadi ekstrim. Di satu sisi yang segala sesuatunya H A B C D, tapi nggak ada kasihnya. Ini harus balance. Kasihnya jelas, disiplinnya jelas. Ketika kita seperti itu, anak-anak gak akan benci orang tuanya. Anak-anak dengan terbuka dia akan ngomong, "Pah, Mah, maaf ya, aku tahu aku salah." Nah, goal kita ke sana Bapak Ibu. Dia tahu salahnya, dia bisa ngakuin kesalahannya. Tenang Bapak Ibu kalau kayak gitu. Di luaran dia tahu aturan, dia bisa tahu kapan dia harus minta maaf, dia tahu gimana cara dia bersikap. Gitu Bu Ibu ya. Mudah-mudahan membantu ya Bu ya. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan deh Bapak Ibu ya, supaya tetap yang ada di 14 kota juga boleh kasih tepuk tangan. Oke Pak Jul, tinggal 2 pertanyaan lagi nih kita kasih, boleh? 2 pertanyaan lagi boleh ya? ya, 2 pertanyaan lagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Silakan. Oh ini saya lagi ya. Oh iya, sekedar saya baca ya. Kenapa saya berharap dibacain ya? Ini dari Ibu Yeni. Anaknya mungkin kelas 5 SD. Anak saya pernah bilang merasa tidak disayang mamanya. Katanya sering diomelin aja. Ada saran nggak bagaimana memperbaikinya Bu? Saya merasa ngomel kalau dia lambat saja. Ini kan ya mungkin terlalu merasa disiplinnya terlalu tinggi ini ya. Kasihnya gimana nih Bu? Boleh ada tipsnya nggak Bu? Ini susah ya. Kita bawaan ibu-ibu emang begitu, bener nggak Bu Ibu? Coba ibu-ibu lihat kiri kanan. Di belakang betul. Iya, bapak-bapaknya, oh bener bisa. Gitu. Mama-mama tuh kayak Indomaret Point 24 jam begitu buka mata. Cepat hati bangun ini mana udah belum nih pakai sepatunya udah belum ini kancing yang baju yang bener. Dasi pakai yang mana terus. Pulang sekolah juga udah capek ya ini bawa tas berat, udah seharian belajar, nyampe ketemu mamanya. Tadi di sekolah gimana? Nakal nggak? Hah? Apa? Tadi beres nggak semua tugasnya? Itu tadi bakal udah habis belum? Minum bagus nggak? Hah? Tadi di sekolah ada bikin masalah nggak? Waduh, sejuta pertanyaan. Akhirnya anaknya males ngomong. Bapak Ibu ya, nah ini. Jadi sebetulnya bukan ngomel. Kadang-kadang kita kurang waktu untuk denger. Karena emang wanita kan perlu 20.000 kata ya sehari ya. Pembelaan diri dasar ya. Ini mama tuh sebelum nyampe 20.000 nih gitu ya. Jadi ngomong aja. Ke papahnya udah nggak mau denger, ke anaknya jadinya korbannya gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu kita perlu belajar tone, hati-hati sama tone suara kita. Jadi anak-anak kan rasanya bahwa mama itu sering ngomel. Akibatnya apa sih? Kita ngomong nggak didengar Bapak Ibu. Saya nih ngaku dosa, Bapak Ibu. Nih saya ngaku.
Saya termasuk orang tua mama gitu. Terus saya suka ngomong, kenapa sih kamu mah si papi ngomong ya 2 kata nurut, mami mau ngomong udah 1000 kata nggak didengar, pusing sih si mami ngomel wae. Dengar gak Ibu ya? Akhirnya saya belajar nih Mi, kalau pengen didengar kalimatnya tuh kudu efektif. Cenata Bapak Ibu lihat anak sekarang mau ngomongnya bisa efektif, ngomong aja yang penting. Kalau mami ngomong poinnya 5 kata, ngebrebetnya 1000 kata, kemana-mana bisa nyambung sampai ke tetangga sebelah, Pak RT, tetangga segala gitu. Nanti panjang, jadi akhirnya nggak to the point. Nah Bapak Ibu, kita perlu belajar nih ya, belajar terutama para ibu ya, para ibu kita belajar to the point. Nah, perhatikan juga nada, intonasi kita, jangan langsung do tinggi Bapak Ibu ya, makanya anaknya jadi males gitu. Mungkin ibu-ibu kebanyakan seriosa dulu pas masa Iya, mudanya, nyanyinya betul. tinggi-tinggi ya, Bu, ya. Oke, sebenarnya tadi kan Bu Jo berjanji untuk 2 pertanyaan ya, 2 Bu, ya. pertanyaan, Pak. Tapi waktu berjalan cepat sekali, Bu. Kali Soalnya 2 ramai ya. banget pertanyaannya, Iya, karena Dan. menarik semua pertanyaan pembahasannya. Jadi kita sudah habis waktunya. Gimana nih Bu Jo? Ya boleh nggak apa-apa lah ya. Kita- Sorry banget Oh, untuk nggak Bapak apa-apa. Ibu yang Tetap aja ya. Satu lagi aja, Satu boleh? lagi. Oke, terima kasih Oh. sekali sekolah PPK Penabur banyak kasih karunia luar Bapak Ibu, ya. biasa. Kita kasih lagi 1 pertanyaan. Ini dari Benito dari TKB. Saya teringat film Bad Mother, di mana si ibu mendidik anaknya dengan keras sampai terwujud keinginan ibunya anaknya menjadi seorang jaksa yang hebat. Bukankah itu untuk kebaikan si anak juga? Lalu apakah salah? Karena mengingat pembicaraan sebelumnya bahwa kebanyakan anak sekarang bingung mengenai apa yang mau mereka raih. Terima kasih. Nah, gimana Iya, deh Bu? betul. Nah Bapak Ibu, kita waktu anak kita lahir kebetulan kita nggak dikasih apa ya, kalau kita kayak beli mesin cuci itu dikasih buku manual booknya ya. Waktu anak kita lahir kita nggak tahu manual booknya apa. Yang ciptain anak kita siapa? Kita bukan ya. Yang ciptain dia ya Tuhan. Kesatu Bapak Ibu, tugas kita orang tua memberikan kesempatan untuk anak kita explore, tahu berbagai hal, tahu berbagai jenis profesi. Makanya Bapak Ibu lihat kalau dari SMP, SMA terutama pengenalan berbagai profesi itu banyak diundang supaya anak-anak buka mata, nggak cuma lihat di IG, di TikTok dan sebagainya, tapi mereka real lihat profesi ya. Nah kedua Bapak Ibu, anak kita lahir dengan bakat, talent, kecerdasan yang Tuhan kasih spesifik. Bisa jadi beda sama kita, bisa jadi sama Bapak Ibu ya. Kalau yang orang tuanya dihukum, anaknya suka juga dihukum, ya udah relate nih. Tapi kalau anaknya enggak misalnya ya Bapak Ibu ya, berarti kita harus menerima. Tugas kita adalah orang tua mengarahkan Bapak Ibu, mengarahkan, kasih gambaran. Itu yang dilakukan sama guru-guru juga ya. Dengan ketika kita ngobrol, kamu kepengen gak sih jadi apa Bapak Ibu boleh nggak secara halus, kalau istilah salesnya mah soft selling, saya tuh pengennya anak saya tuh jadi pengacara. Terus Bapak Ibu kasih tontonan pengacara semuanya dari kecil ya, film ini film itu, diajak nonton ini, bisa nggak anaknya tiba-tiba jadi suka? Bisa jadi. Tapi kalau anaknya nggak suka, anaknya tetap pengen ngambilnya di medis atau di komunikasi atau di apapun Bapak Ibu. Bapak Ibu harus secara legowo menerima dan mensupport ya. Anak-anak yang nggak tahu arahannya kemana karena nggak ada orang yang bisa jadi konsultannya dia, makanya perlu banyak ngobrol sama guru BK Bapak Ibu ya. Psikotes yang dilakukan di sekolah itu bisa bantu kita, tapi psikotes juga nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus banyak ngobrol sama dia untuk kita tahu interestnya apa Bapak Ibu ya. Tahu interest dan tahu kita harus kasih tahu apa positif negatifnya. Profesi itu positif negatifnya apa sih? Kadang-kadang anak-anak lihat kayaknya enak ya di dunia perhotelan, tinggal gini terima uang, nggak tahu baik buruknya gimana. Kayaknya enak nih usaha coffee shop, makanya nggak aneh generasi sekarang buka usaha coffee shop 3 bulan tutup karena nggak tahu jatuh bangunnya bikin coffee shop tuh susah Bapak Ibu. Wah kayaknya enak nih usaha bikin barber shop, tinggal cari aja yang gunting-gunting rambut, taruh bikin barber shop. Susah Bapak Ibu bangun bisnis. Nah jadi tugas kita kasih gambaran. Kalau dia bilang, "Mah saya pengen jadi dokter, gimana ya? Yuk kita cari tahu yuk, jadi dokter tuh gimana sih? Cari tahu. Mah kalau saya pengen jadi YouTuber gimana ya? Yuk cari tahu." Nah tugas kita dampingin dia cari tahu profesinya. Kita cari tahu dari orang-orang yang bangun usaha tuh kayak gimana, orang-orang yang punya profesi itu seperti apa
Gitu ya Bapak Ibu ya. Tugas kita adalah sebagai, kalau kita pakai istilah mereka, support system. Nah ya, tugas kita kalau anak-anak punya support systemnya orang tuanya, udah mantap banget. Support system ini nggak cuma di dana Bapak Ibu, kadang-kadang oh support system kudu invest modal, bukan. Yang paling luar biasa adalah orang tua support system jadi konsultannya dia. Wah itu hebat banget ya gitu. Siap Bapak Ibu jadi support system anak-anak kita? Siap? Kalau siap boleh angkat jempolnya Bapak Ibu? Oh enggak ada dikit ya, belum siap ya. Oh siap ya, sudah angkat jempolnya ya. Berharap di 14 kota lainnya juga angkat jempolnya. Siap setelah materi ini ya, mau jadi support system anak, mau jadi konselor anak kita ya. Dan waktu kita terbatas, mungkin untuk boleh kasih closing statement Ya, Bu Iren kepada boleh, kita Ibu. semua, apa yang mau dirangkumkan di hari ini. Oke, Bapak Ibu tidak mudah jadi orang tua benar. Ya ini proses belajar seumur hidup. Jadi kita perlu dengan rendah hati kita terus belajar. Guru terbaik kita siapa sih? Anak-anak kita. Dan konsultan terbaik kita siapa? Yang nyiptainnya? Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah tinggalin waktu Bapak Ibu berdoa sama Tuhan. Ya, kita nggak bisa jaga anak-anak kita 24 jam, tapi kalau kita punya anak yang takut sama Tuhan, hidup kita tenang Bapak Ibu. Jangan pernah tinggalin mesbah keluarga. Bapak Ibu adain waktu untuk doa sama anak-anak kita, itu butuh doanya mama papa loh sampai dia besar. Sekarang saya tanya Bapak Ibu yang masih hidup orang tuanya, berapa kali kita minta telepon, mah doain aku ya. Saya sebelum kesini saya telepon mami saya, Mih doain ya. Ya, kita masih butuh doa orang tua kita, betul? Kita masih butuh support orang tua kita. Nah jadilah orang tua yang mensupport anak-anak kita. Nah Bapak Ibu, Strawberry Generation ini itu harapannya adalah nggak ada di anak-anak kita. Saya mau ganti, jadikan anak-anak kita jadi generasi bola basket. Best generation, generasi yang tangguh itu seperti bola basket. Bapak Ibu kalau bola basket ditekan ke bawah apa yang terjadi? Melambung tinggi. Semakin ditekannya keras, semakin tinggi loncatnya. Jadikanlah anak-anak kita seperti itu, anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang hebat. Begitu ditekan, dia akan naik lebih tinggi, dia akan loncat lebih jauh. Ya, tapi bukan lompat lebih jauh untuk jadi orang sombong, tapi lompat lebih jauh buat memberkati banyak orang. Ya, semangat Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus terus berkati Bapak Ibu semua. Boleh kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Ibu Iren dan juga Ibu Cynthia selaku moderator di hari ini. Kita belajar banyak Bapak Ibu di hari ini ya. Semoga ini gak cuma jadi pembelajaran yang masuk kuping kanan, kuping kiri keluar lagi ya. Besok langsung kita praktekkan, kita buat anak kita sekali lagi bukan jadi generasi strawberry seperti kata Bu Iren, generasi apa? Bola basket. Wah ya. Sekali lagi yuk kita berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk Ibu Iren dan juga Ibu Cynthia. Kami persilakan boleh kembali ke tempat duduknya kembali. Terima kasih sudah memaparkan materi juga Bu Iren, Bu Cynthia sudah menemani kita juga. Dan Bapak Ibu, satu lagi rangkaian acara yang mungkin ditunggu-tunggu kita semua juga, bahwa kita hari ini akan mengundi ada voucher belanja untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan putra-putrinya di beberapa periode yang sudah kita tentukan. Nah, tapi untuk pengundian ini tidak akan kita lakukan sekarang, kita akan lakukan setelah kita menyaksikan satu buah performance lagi yang akan hadir kali ini dari teman-teman adik-adik kecil kita dari SMPK 5 BPK Penabur Bandung. Ada satu performance vokal group yang akan kita saksikan. Setelah itu bersiap-siap, Bapak Ibu tetap kalau bisa tetap bersama kita. Yang di Zoom juga jangan kemana-mana, yang ada di YouTube juga jangan kemana-mana. Tetap kita akan mengikuti pengundian sesaat lagi. Kita akan minta waktunya